selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diduga tertekan, seorang peserta seleksi tes CPNS di Mataram mengalami kejang-kejang dan tidak bisa bergerak. Paparkan visi dan misi membangun daerah. KPU gelar debat perdana paslon peserta Pilkada Kabupaten Lombok Barat. Promosikan olahraga dirgantara dan pariwisata. Ratusan atlet para layang mengikuti lomba para layang tingkat nasional di Bukit Lancing, Lombok Tengah. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Diduga mengalami tekanan psikologis, seorang peserta tes seleksi calon pegawai negeri sipil mengalami kejang-kejang saat mengikuti tes CPNS yang digelar Badan Kepegawaian Kota Mataram Jumat akhir pekan lalu. Peserta bernama Nirwana Parhiyati tiba-tiba tidak bisa bergerak dan terdiam saat diminta masuk ke ruangan. Bahkan saat dihampiri dan ditanya panitia seleksi, korban sama sekali tidak bisa berbicara. Khawatir terjadi apa-apa, wanita asal Lombok Tengah ini kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dengan ditandu bersama kursi tempat duduknya. Dugaan sementara, korban mengalami kelelahan dan tekanan psikologis sehingga menyebabkan ia tidak bisa bergerak dan kejang-kejang atau dalam dunia medis dikenal dengan sebutan non-epilepsi psikogenik. Pada saat dipanggil untuk registrasi, dia sudah kejang gitu, udah nggak bisa ngomong, udah kayak kaku gitu. Kita pikir ya kenapa ini? Akhirnya kan ada tim medis kita juga dari Dinas Kesehatannya Kota Mataram, kita minta tindak lanjuti, akhirnya kita minta ambulan. Memang udah kita siapkan ambulan itu, takut kenapa kita langsung bawa ke rumah sakit, di Rumah Sakit Angkatan Darat. Oke, di situ kita observasi ternyata mungkin ada tekanan-tekanan, kita nggak tahu ya, karena di sana dokter bilang nggak ada apa-apa nih, cuman mungkin ada tekanan bagi yang bersangkutan gitu. Selain masih memantau kondisi kesehatannya, panitia seleksi CPNS Kota Mataram juga berkoordinasi untuk memastikan apakah yang bersangkutan dapat mengikuti tes berikutnya atau tidak. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Badan Kepegawaian Negara menerima ribuan berkas lamaran calon peserta rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. BKD mendata jumlah lamaran yang masuk mencapai 5.196 pelamar yang didominasi oleh tenaga honorer dan para peserta yang baru lulus kuliah. Seluruh pelamar dipersilahkan untuk mendaftar ulang atau submit secara online sekaligus melengkapi persyaratan tambahan yang diperlukan. BKD berharap lowongan rekrutmen pegawai kontrak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang ingin bekerja dalam birokrasi pemerintahan. Pendaftar P3 per tanggal berapa kemarin? 15 sore, 15 maghrib malam itu. Posisi terakhirnya yang mendaftar itu sekitar 5.196. Ya, ini terus meningkat. Kemarin kan masih sekitar 1000-an ya, sekarang 5.196 dan yang terkonfirmasi sudah mensubmit itu sekitar 1.438. Ya, kita masih menunggu, masih ada waktu sampai tanggal 20. Mudah-mudahan sebagaimana jumlah tenaga honorer yang K2 maupun yang masuk database sekitar 7.000 itu bisa mendaftar semuanya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 membuka lowongan 211 formasi P3K yang terdiri dari 109 formasi tenaga teknis, 41 formasi tenaga kesehatan, dan 61 formasi tenaga pendidikan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Taman Rinjani Selong pada Minggu pagi. Warga berburu beras murah yang dijual dengan harga Rp57.000 per kemasan berisi 5 kg. Karena takut tidak kebagian, warga rela berdesakan hingga berebut beras murah. Agar terbagi merata, setiap warga hanya diberikan jatah membeli beras hanya 10 kg saja. Warga juga ramai membeli minyak goreng yang dijual Rp14.500 per liter dan gula yang dijual Rp16.000 per kilogram. Pemerintah daerah menyiapkan 7 ton beras setiap operasi pasar yang digelar setiap pekannya. Oh ya, untuk pasar murah ini kita pertama bekerjasama dengan DPID Kabupaten Lombok Timur, dengan DKP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan gitu. Kemudian yang komoditi yang kita siapkan ada beras medium SPAP, kemudian beras premium Sentra Ramos, kemudian ada beras premium Putri Mandalika, kemudian kita juga ada komoditi gula dan minyak kita. Kalau harga berapa? Untuk harga beras SPAP Rp57.000 per 5 kilo kemasan. Kemudian untuk minyak goreng, minyak kita Rp16.000. Kemudian untuk gula Rp17.000. Operasi pasar murah disambut gembira masyarakat yang terdampak mahalnya harga bahan pokok selama berbulan-bulan. 5 karung. Oh, 5 karung. Dikasih harga berapa, Bu? Satu karungnya 57. Oh, 57. Iya. Murah nggak di sini? Ya murah, membantu. Apa aja dibeli, Bu? Telur, Telur dibeli. cabai, telurnya 46. Minyak beli, Bu? Beli Berapa? 16.000. Dikasih harga berapa, Pak? 16.000 kalau minyak. 16.000. Tak hanya digelar di kecamatan, operasi pasar murah juga akan dilaksanakan ke desa-desa secara bertahap hingga akhir tahun mendatang. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan warga menyerbu operasi pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di halaman eks kantor Bupati Sabtu akhir pekan lalu. Sebagian besar warga memburu sejumlah bahan pokok utama seperti beras, telur, dan minyak goreng. Dalam operasi pasar murah tersebut, beras dijual Rp11.400 per kilogram, minyak goreng dijual Rp14.500 per liter, telur dijual Rp50.000 per papan, dan cabai Rp32.000 per kilogramnya. Operasi pangan murah digelar secara bertahap berdasarkan skala kebutuhan warga untuk menyetabilkan harga dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Turun antara 1.000, cuma kalau terlalu jauh kita kan lakukan subsidi, jadi murni daripada mereka. Dan itu murni dari keinginan mereka, karena tidak ada subsidi. Mudah-mudahan lah tahun depan ada subsidi mereka. Gerakan pangan diapresiasi warga yang telah berbulan-bulan kebingungan menyikapi mahalnya harga bahan pokok. Ini kan 25, ini dapat murah. Ini kan 20. Makanya kita borong ini satu. Cukup membantu ya Bu pasar murah ini. Beli apa saja Bu tadi? Ada telur, kacang, terus ubi. Gerakan pangan murah rencananya akan terus digelar Pemda Lombok Tengah secara bergilir untuk membantu meringankan beban ekonomi warga serta mencegah inflasi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.